Selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita. Harapkan teman-teman dapat tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti kuliah kita. Tolong dipersiapkan segala alat-alat yang perlu. Nanti di akhir dari perkuliahan kita uh, buat tanya jawab melalui SSO di forum diskusi. Ya, jadi kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-10. Pertemuan yang ke-10. Dengan materi atau topik kita procurement atau manajemen pembelian yang terdiri dari konsep manajemen pembelian, pengukuran kinerja atau kualitas produk pada manajemen pembelian, dan C. Tujuan dan operasional manajemen pembelian. Kita akan bahas mengenai materi ini. Oke. Procurement. Procurement itu cakupannya lebih luas daripada bagian purchasing atau bagian pembelian. Procurement adalah proses keseluruhan untuk pengadaan atau pembelian barang dan sering disebut sebagai procure to pay. Proses pengadaan ini sendiri terbagi ke dalam 3 bagian: purchasing, expediting, and traffic. Jadi sebenarnya procurement itu dia membeli. Setelah membeli, dia pelihara. Dia juga harus tahu apa kegunaannya sampai dia selesai. Itu kalau procurement. Sementara kalau pembelian lebih simpel. Pokoknya ada permintaan membeli, dia beli. Dia tidak perlu memelihara atau sampai sejauh mana pemakaiannya. Oke, makanya dikatakan di sini proses tersebut dimulai dari purchasing atau pembelian barang yang dilanjut kepada pengawasan terhadap proses ya, pembelian, pengawasan, kemudian expediting, berjalan dengan lancar, berarti kan ada perawatan gitu. Kemudian berakhir di traffic yang merupakan proses terakhir untuk pengiriman dan memastikan barang agar sampai di tempat. Jadi sampai di tempat. Dia lebih luas cakupannya kalau dibandingkan dengan purchasing. Kemudian purchasing bisa dilakukan sendiri ya tanpa melakukan expediting dan traffic jika hanya untuk pengadaan barang-barang dalam jumlah yang kecil. Contohnya ATK, alat tulis kantor, pulpen, buku, kertas-kertas, dan lain-lain. Sementara pembelian dalam jumlah besar membutuhkan procurement. Ya, procurement ini membutuhkan yang berarti itu perusahaannya besar, mungkin harus pakai kontrak atau memakai beberapa vendor sehingga nanti mana yang paling baik. Atau mungkin tidak hanya memakai satu vendor tapi 2 atau 3 sehingga kalau ada masalah dia bisa ada alternatif. Jadi jangan sekali-sekali memakai satu vendor saja. Karena walaupun vendor itu baik, ada aja bisa menimbulkan clash atau masalah. Nah, di sini proses pengadaan terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, requirement determination. Di awal, perusahaan akan membuat permintaan akan barang yang mereka butuhkan. Pembelian barang akan dilakukan berdasarkan SOP, standar operasional prosedur. Bukan hanya di sini sih, semua operasional juga berdasarkan SOP, gudang juga, tracking juga, semua berdasarkan SOP. Khususnya apabila perusahaan itu sudah besar dan sudah mendapatkan sertifikasi ISO, International Standard Organization ya. Jadi berdasarkan SOP dari masing-masing perusahaan atau departemen. Yang kedua, short determination. Setelah membuat permintaan barang, perusahaan mencari individu ya, mencari vendor-vendor yang menjual barang tersebut untuk tentu mendapatkan harga dan kualitas yang terbaik, termasuk juga pengirimannya, servisnya bagus. 3, vendor selection. Pihak perusahaan akan mencari pemasok yang pas, ya, itu udah pasti. Yang keempat, order processing.
membuat PO untuk membeli, ya, untuk membeli barang, untuk pengadaan barang, disebut dengan purchase order. Kemudian, kelima, purchase order monitoring, ya, lakukan pemantauan, ya, pemantauan. Keenam, good receipt, barang diterima, ya dong, setelah dikirimkan sesuai dengan purchasing order, telah dibuat sebelumnya, good receipt. Kemudian 7, payment, ya pasti. Kalau kita membeli, kita harus membayar. Sama, customer juga ketika membeli dari kita, dia juga harus membayar barang kita. Karena kalau tidak dibayar, ya agak bermasalah nantinya. Kemudian purchasing merupakan proses dari pembelian barang dan jasa, ya. Pembelian barang dan jasa, ya. Tentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, ada beberapa proses purchasing yang dilakukan oleh procurement. Pertama, pemilihan vendor. Ya, tadi saya kasih tahu, tentu vendor itu yang menyediakan barang. Yang menyediakan barang. Tempat kita membeli, itu bisa vendor. Tentu kita pilih vendor. Kalian tahu kira-kira apa jadi pembelian. Harga, service, kecepatan delivery, kemudian kualitas. Banyak, ya. Itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian, walaupun harga tidak satu-satunya, tapi dikatakan di sini kemampuan untuk menyediakan nih. Kemampuan untuk menyediakan. Maksudnya ini servis ini. Jangan sampai kita sudah sign kontrak, contohnya pada hari H tidak datang barangnya. Kemudian termasuk juga jumlah dan kualitas, ya. Jumlahnya kita minta 10, ya dikasih 10. Jangan kita minta 10, kasihnya 5. Ya 5 lagi mana? Nanti menyusul. Atau tidak selesai. Itu servisnya tidak bagus. Kemudian kita beralih ke manajemen pembelian, disebut juga manajemen pengadaan. Adalah salah satu mata rantai kegiatan manajemen material. Manajemen pembelian berfungsi sebagai penghubung antara pemasok dan perusahaannya. Penghubung berarti dia menjadi perwakilan, juga bisa perwakilan dari perusahaan untuk menghubungi pemasok atau vendor. Kemudian melakukan pemesanan, ya. Kalau kita sudah setuju dengan harga, setuju dengan segala macam, kita memesan barang dengan membuat PO. Langkah selanjutnya setelah membeli vendor sesuai dengan kriteria, ya, membuat PO. Kemudian nanti tentu dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian menerima DO. DO, delivery order. Biasanya itu pengiriman tuh ada DO. Atau mengambil kontainer di depo juga ada DO. Untuk mengeluarkan barang juga ada DO. Setelah DO dan WO diterima, WO kan work order, ya. Berarti kayak surat tugas gitu, ya. Maka bagian purchasing juga harus rutin melakukan pengecekan sampai di mana barang. Iyalah, kalau dipesan kita juga harus tahu barangnya sampai kapan. Terus berapa totalnya, harus sesuai dengan yang dipesan. Kualitasnya juga jangan membohongi. Kualitas A dikatakan contohnya kualitas B, KW. Gitu, ya. Yang keempat, menerima barang, dan ya barang yang diterima itu harus diperiksa bagus apa enggak. Harus ada check up. Kalau dia udah pergi, nanti kita nggak bisa komplain. Padahal kita nggak order lagi kalau kita kecewa. Kelima, pengecekan 3 arah. Invoice, DO. Ya, ini mengenai dokumentasi. Invoice, ya. Bisa commercial invoice mengenai harga atau tagihan. DO, delivery order, WO, working order, tadi saya bilang seperti surat tugas, kemudian PO atau purchase order untuk membeli. Kemudian pembayaran tagihan, ya. Purchasing juga wajib untuk mengurus pembayaran. Kan kadang-kadang udah dibeli, lupa bayar, ya. Udah diantar barangnya lupa. Jadi kalaupun kredit umpamanya sebulan, ya sebelum jatuh tempo sudah dibayar maksudnya, ya. Kita bawah jika dilihat dari prosesnya seperti tidak ada perbedaan antara procurement dan purchasing. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, procurement merupakan seluruh proses dari pengadaan barang dan jasa. Sedangkan purchasing merupakan bagian dari procurement, ya. Berarti procurement itu lebih besar daripada bagian purchasing. Saya katakan bahwa purchasing itu bagian dari
procurement. Oke, ya tugas purchasing di sini kan ada, itu pada proses pembelian setelah terjadi pembelian, maka selesai tugasnya dia. Kalau dia sudah dibeli. Sementara procurement masih berlanjut hingga aktivitas pengadaan barang jasa benar-benar selesai. Ya. Dia menyelesaikan kalau ini hanya menyediakan, kalau ini menyelesaikan. Oke, kita agak percepat agar tidak terlalu lama sehingga tidak membosankan. Oke, keputusan konsumen dalam membeli produk jika dilihat secara sepintas tampak seperti aktivitas sederhana. Namun jika dicermati lebih lanjut ternyata keputusan pembelian merupakan suatu proses yang kompleks. Yang kompleks berarti tidak sederhana, gitu ya. Kita membuat keputusan itu tidak gampang karena jangan sampai kita mendapatkan harga atau kualitas yang tidak baik. Apa sih yang mempengaruhi daripada beberapa faktor yang turut mempengaruhi adalah mempengaruhi pembelian ya, kualitas ya, pelayanan dan juga harga. Kemudian keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli. Laptop kah? Mesin fotokopi kah? Atau mobil kah untuk mobil dinas atau truk kah? Gitu kan. Kalau di logistik ya tentu packing kah? Apakah menambah space untuk gudang? Ya. Keputusan pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia. Ya, kita membeli karena kita ada masalah. Kita ada masalah nggak punya baju banyak, kita beli. Kita masalah laptop kita nggak ada, kita beli. Yang masalah lapar, beli makanan. Nah, so, katakan di sini penyelesaikan dengan pendekatan penyelesaian permasalahan. Kemudian kualitas ya, kita udah tahu lah, pasti kita membeli itu karena berkualitas. Kecuali kita mau beli murah, kualitasnya kurang nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling utama kualitas. Kenapa orang mau beli Daihatsu? Harganya mungkin cuma 60 juta, 70 juta, tapi orang mau beli Lamborghini mungkin berapa miliar, 12, 13 miliar gitu kan. Padahal sama-sama kita bisa naik sampai ke Bandung sama-sama. Itu berbicara mengenai kualitas. Kenapa orang mau membeli sepatu biasa gitu, yang di Cipaduyut, tapi ada orang membeli sepatu basket sampai berapa puluh juta. Beda. Kualitas pelayanan, ya ini terus total. Total maksudnya benar-benar harus memberikan pelayanan yang optimum. Cepat, tepat, correct place, correct time, correct quantity, correct quality. Ya. Nah, dikatakan di sini, kualitas layanan didefinisikan sebagai penilaian pelanggan atas keunggulan. Apa sih perbandingan si A dengan si B? Perbandingan si ganteng dengan si baik. Kan? Ya dong, kemudian si cantik dengan si ramah. Itu kan kita buat perbandingan. Sehingga kita memilih yang mana yang menjadi teman kita. Ya. Berbicara mengenai quality, ya ini. Ada appearance, ada image, satu lagi apa nih? Oh ya, reliability dapat dipercaya kah? Durability, safety, customer service ya. Ini berbicara mengenai kualitas, keselamatan, appearance maksudnya bagaimana sih mereka tampilnya juga mungkin bisa melalui package-nya barang, bungkusnya, tapi bisa juga bagaimana terlihat dengan kualitas service mereka. Harga udah pasti. Walaupun handphone Samsung mungkin lebih mahal, orang cari atau iPhone ya lebih mahal. Kalau sama-sama nge-SMS, sama-sama bisa main itu ya foto ya di foto bagus memang, tapi tetap juga secara foto dihapus juga kan. Jadi harga juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian. Oke, ini ada secara review ini. Mungkin membeli itu apa sih? Orang membeli karena budaya, iya dong. Budaya, lebaran, budayanya kalau lebaran gimana? Ya.
kita banyak beli sesuatu yang diperlukan. Sosial, mengenai keluarga, ya, keluarga juga. Keluarga kita mempunyai saudara yang mungkin sama sehingga kita ikut juga membeli. Pribadi, kalau umur ya beda kan. Kalau sudah berumur tua, ya udah mungkin tidak perlu membeli handphone yang sangat-sangat bagus gitu. Gaya hidup ini perlu, ini menjadi gaya hidup. Ngapain sih beli BMW, kenapa nggak beli Kijang aja kan gitu. Kenapa nggak beli Innova aja, kenapa harus membeli Lamborghini gitu kan. Karena itu gaya hidup, selera. Psikologi ya, motivasi membeli itu apa? Ada orang membeli karena berharap dengan membeli itu nanti harga naik, baru dijual. Ada juga yang membeli karena berharap dengan dia membeli itu dia seperti naik gengsinya, ya. Kemudian ya ini pembeli. Apa sih yang tadi kan ada di sini dikatakan subbudaya, subbudaya, ada budaya, subkultur atau subbudaya itu artinya sekelompok orang yang memiliki perilaku dan pekerjaan yang berbeda dengan kebudayaan hidup mereka. Ya, maksudnya dulu-dulu kan kita mungkin keturunan Jawa, percaya kejawen dan lain. Tapi lama-lama ke sini udah banyak percaya kepada budaya yang berbeda. Oke, demikian pertemuan kita. Dan setelah ini kita akan adakan diskusi. Kita adakan diskusi melalui SSO di forum diskusi. Dari itu, tolong semua ikut berpartisipasi sebagai tanda